Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Tasdid yang berbahagia, jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan kita, Tasdid Channel. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk kita ketahui dan mudah-mudahan menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk bisa mengamalkan. Kita sudah hadir bersama guru kita, kiai muda kita. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Sehat? Sehat bil khair seperti biasa, Pak. Iya. Kita insya Allah hari ini akan berbincang-bincang tentang penghafal Quran atau hafidul Quran. Begini Ustaz, kita kan sering dengar ya di banyak lingkungan kita tuh sudah menjamur lah rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah di mana dikumpulkan teman-teman untuk menghafal Quran. Sebenarnya kalau berkaitan dengan Quran ini sebagai seorang muslim, kewajibannya itu apa sih? Apakah menghafal atau harus memperdalam isi dan kandungannya atau mengamalkan itu? Bagaimana sebaiknya? Ya, bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kewajiban yang namanya menghafal Quran ya. Artinya Allah hanya memerintahkan kita untuk iqra, baca ya. Dan itu juga mukhatabnya adalah Nabi SAW. Cuman tentu tujuan daripada seseorang menghafal ayat-ayat tertentu yang dikira nanti darurah dalam hal sholat saja, seperti Fatihah. Makanya di dalam kitab Al-Azkar sampai Fatihah itu sedemikian diusahakan. Jika tidak mampu atau bacaannya rusak, maka boleh diganti dengan zikir atau bacaan yang lain yang selain Fatihah. Sampai segitunya, artinya sedemikian ada surat yang harus dibawakan ketika sholat. Tapi dalam arti umum untuk menghafal Quran, untuk memahami, untuk bahkan membaca dengan sepenuhnya, itu tidak ada kewajiban. Jadi kalau kewajiban dalam hal menghafal hanya beberapa yang bersifatnya hubungan dengan sholat, sama seperti bersuci. Jadi karena kita mau berhubungan dengan sholat, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan Ummul Quran, Ummul Kitab di dalam pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada beberapa, kalau tidak salah mazhab Abu Hanifah ya tidak wajib dalam hal Fatihah ini. Tapi Imam Syafi'i menggunakan hadis tentang Fatihah ini, bahwa beliau berpendapat bahwa Fatihah ini wajib, sehingga para alim ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan minimal Fatihah, itu aja, minimal Fatihah. Begitu juga barangkali Bismillah kan juga ayat. Nah, Bismillah karena ada hadis yang kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah, ya kan. Nah, tidak baik satu perkara yang dibolehkan atau perkara yang jaiz, perkara yang mengandung satu manfaat balin ya. Tidak baik jika tidak dibaca bismillah, maka itu jadi penting bismillah dan Fatihah. Itu aja. Tapi kalau untuk kewajiban menghafal, membaca tidak. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena tuntunannya adalah Quran Arabiyah ya, bil lughat Arabiyah mubin ya kan, dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasahah, maka tidak boleh kita merusak. Jadi secara kewajiban kita tidak wajib menghafal dan tidak wajib seluruhnya bacaan Quran kita hafalin atau kita baca seluruhnya. Tapi ketika kita menggunakan Quran, jangan sampai itu merusak. Sehingga disinilah terjadi kewajiban kita belajar Al-Quran. Di awal turunnya Al-Quran itu kan ada tradisi yang semua yang mendengarkan menghafal ya. Lalu ada juga perintah dalam pengertian bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah. Berarti yang maksud dijaga itu yang menjaganya manusia juga. Ya, bukan berarti begitu artinya kita harus menghafal. Betul, tapi apakah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran, apakah semua sahabat pada waktu itu wajib menghafal? Tidak. Itu ada duta-dutanya. Artinya ada sahabat yang awam tapi dia ikut dengar, kan logikanya ke situ. Ada sahabat yang alim kan bisa saja, atau sahabat yang alim bahkan lagi di rumah ketika wahyu turun kan begitu. Malah dia lebih tahu ketika disampaikan sama yang awam ini, yang bisa aja. Ya kan dalam hadis nadarallahu ra'an ya kan, sami'a maqalati. Tapi ini dalam hadis ya. Artinya ketika kata Nabi SAW kadang-kadang ya
berapa banyak penyampai hadis dariku, kata Rasulullah, ketika dia menyampaikan dia nggak paham itu maknanya apa, tapi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, orang yang disampaikan ini malah lebih paham, sehingga yang menyampaikan pertama malah jadi paham gara-gara orang kedua. Begitu juga ayat Quran. Artinya ketika turun ayat Quran, tidak kemudian Rasulullah sini ke berapa orang wajib dihafal, enggak. Artinya ketika Rasulullah sudah yakin ada yang mewakili dari antara sahabat itu, ada yang mungkin ada yang mampu untuk menulis, memberikan satu aksara begitu ya, bukan tulisan seperti yang sekarang, tapi satu aksara, satu kode bahwa bacaan Qur'annya begini gitu. Coba kamu baca Iqra begini, maka Rasulullah mengatakan ya benar kayak gitu. Berarti satu orang untuk wakil, satu orang penulis, satu orang hafiz juga dites bagaimana kamu bacanya, tidak semua sahabat. Artinya di situ tidak ada kewajiban dalam arti menghafal pada waktu itu, dan juga bahkan Rasul SAW tidak dipaksa, tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terburu-buru menghafal malah. Ya kan? Wala tuharrik bihi lisanak lita'jala bih, ya kan, dalam surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ah wa qur'anah. Jadi Rasulullah ketika turun wahyu, Jibril membacakan satu ayat, Rasulullah pengen hafal langsung karena takut kehilangan nih. Jibril baca lagi, Rasulullah balap lagi. Maksudnya kalau diajarin kayak begini, Abah nanya saya langsung jawab, Abah nanya saya langsung jawab. Kira-kira dengerinnya gimana? Kalau bahasa Betawi, ngap, capek dengerinnya gitu. Kita bayangkan kita mengajar anak kecil terus kita ajarin Bismillah, Bismillah. Kitanya belum kelar ngomong terus dia udah nyaut nih. Kira-kira masuk nggak ilmunya? Nggak masuk. Dan kita juga yang denger capek. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Napas sejenak, ada saktah, kemudian ngikut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah ya kita koreksi, kalau benar ya alhamdulillah benar. Maka Rasulullah pada waktu itu juga begitu. Lita'jala bih. Rasulullah tuh terburu-buru menghafal Quran karena dia tahu Jibril itu turunnya singkat. Tapi kata Allah, jangan buru-buru karena inna alaina jam'ah wa qur'anah. Jadi ketika turun Al-Quran, kamu dengerin aja dulu. Nanti Allah yang akan menancapkan hafalan itu di dalam hati kamu. Itu salah satu teori menghafal. Artinya Rasul sendiri tidak ada tekanan dalam arti untuk sesegera mungkin menghafal Quran. Berarti ini ada semacam kelembutan dalam ilmu menghafal Quran. Katakanlah artinya dalam masalah Quran ini tidak diwajibkan menghafal gitu ya. Tidak diwajibkan menghafal kecuali dalam hal yang darurah, yang kira-kira dalam harus. Banyak cerita dalam riwayat para ulama tuh yang memahami ilmu begitu dalam, kebanyakan tuh mulai belajar dengan cara menghafal Quran. Ada yang hafal di umur 7 tahun, 8 tahun. Berarti begitu pentingnya sebenarnya menghafal ya. Betul, penting menghafal Quran karena memang rujukan kita itu Al-Quran. Dan juga kita harus ingat masa kita sekarang berbeda dengan masa ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu belum banyak percetakan mushaf dan juga penulis-penulis itu langka. Sehingga mereka untuk menjaga yang tadi dikatakan walaqad yassarna Quran, atau juga inna nahnu nazzalna dzikra. Dengan orang para penghafal itulah Allah menjaga Allah mentakdirkan menjaga Quran lewat situ. Ya, itu karena dalam artian gini, orang sangat sulit dulu untuk mendapatkan mushaf. Kalau sekarang kita, bukan saya mengatakan nggak perlu ya. Kalau sekarang gini, tanpa perlu kita menghafal, kita paham, kita bisa lihat teksnya, tapi kita paham nih. Ya, makanya ulama zaman sekarang kebanyakan mereka bagaimana cara membaca Quran dengan fasih dulu, kemudian paham. Bahkan masalah fikhiyahnya mereka harus paham dulu hukum-hukum di Quran. Begitu juga pemahaman mereka ditekankan harus bersanad sama dengan para salafus saleh itu dulu. Nanti masalah menghafal kadang-kadang mereka nyusul. Saya ingat kemarin ada satu pertemuan, ada ulama yang sampai meninggal belum sempat menghafal Quran. Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein yang kita sangat kenal dengan sirah nabawiyahnya Simtud Durar, itu nggak hafal Quran sampai mati, sampai meninggal. Tapi beliau faham. Kemudian begini, saya sampai sekarang belum hafal Quran. Kemudian saya mau niat mulai sekarang menghafal Quran. Menghafal dalam arti tekstual ya, menghafal. Tapi dia paham, dia alim. Kemudian keburu meninggal. Satu waktu turunan ini bermimpi bahwa Sayyid Ali ini, dia melihat sudah menggunakan mahkota dan lain sebagainya. Abah, bagaimana keadaan Abah? Dan bagaimana soal hafalan Quran gitu kan? Ditagih nggak kan? Abah udah niat. Alhamdulillah Allah kirimkan malaikat di kuburan Abah, di kuburan saya, untuk saya hafal Quran.
Jadi itulah ulama-ulama sekarang, ulama-ulama kita dengan wibawanya dan dengan kesederhanaannya dan juga dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan. Mereka mengatakan gini, kita belajar dulu Quran dengan fasohahnya, dengan fasihnya, belajar maknawinya, belajar hukum-hukumnya. Dan pemahaman kita diusahakan tuh bersanad sama dengan para pendahulu, para alim ulama. Jangan sampai sesat. Itu dulu. Pertama yang ditekankan. Kemudian niatlah kita menghafal Quran juga. Karena menghafal Quran itu sesuatu yang sangat sulit. Yang sangat sulit. Ya. Kalau tidak diasah dari kecil ya maksudnya. Nanti kalau kita meninggal dan belum menghafal seluruh Quran, Allah akan kirimkan malaikat di kuburan. Begitu kita bangkit, kita udah hafal Quran. Itu ada hadisnya. Itu dikatakan oleh Sayyid Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Itu beliau. Dan para alim ulama kayak gitu. Jadi bagaimana kita memahami dulu. Yang urgen tentu memahami. Tapi hafal secara tekstual juga urgen. Urgen juga tetap. Artinya kalau kita hikmahnya begini. Kalau kita punya anak, bagaimana caranya anak kita yang kecil ini kita jadikan dia hafiz Quran. Kalau kita terlanjur belum menjadi hafiz Quran itu. Tapi jangan lupa juga pemahaman jauh lebih penting. Karena banyak itu riwayat dalam hadis maupun cerita-cerita para ulama ya, yang Al-Quran itu ketika dihafal bisa menjadi syafaat di alam kubur, atau tingkatan seseorang masuk surga itu tergantung berapa jumlah hafalannya gitu ya. Artinya berarti menghafal itu menjadi bagian motivasi seorang muslim untuk bisa ya menghafalnya. Betul, itu salah satu motivasi agama, tapi itu tidak urgen ya. Sekali lagi itu tidak urgen. Begini, kita harus pahami di dalam bab-bab keagamaan kita nih ya, di dalam bab-bab hadis yang mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dalam bab tabsyir, dalam bab memberikan kabar gembira, di dalam agama kita memahami dua konsep. Di dalam agama ada konsep namanya targhib, motivasi ya. Kemudian juga ada yang konsep kedua namanya tanbih, peringatan ya. Atau tarhib lawannya. Targhib lawannya tarhib. Targhib motivasi, tarhib peringatan. Artinya ketika seseorang dikasih motivasi tapi bisa jadi motivasi ini malah jadi ambisinya dia. Nah, maka kita perlu adanya tarhib, peringatan juga, direm gitu. Jadi targhib, bagaimana Rasulullah memotivasi orang supaya menjaga Quran, karena pada waktu itu merupakan satu urgensi yang penting menghafal Quran supaya tidak rusak. Nah, maka Rasulullah memotivasi para umat ya, untuk menghafal Quran. Maka dengan hadis-hadis semacam itu. Tapi juga ada satu waktu di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan terjadi di akhir zaman ini perusak daripada umat Nabi Muhammad, penghancur, bahkan pasukan Dajjal juga dari penghafal Quran. Di situ namanya tarhib, rem, supaya orang tidak kelewatan melulu ambisi dalam menghafal Quran, tapi dia berbuat kerusakan tanpa direm dengan hadis yang kedua ini. Itu penting. Jadi kita harus paham juga konsep agama. Jadi ketika anak kita kecil, maka kita kasih dia targhib untuk menghafal Quran. Kalau bisa, bahkan jika saya memiliki anak putra putri, saya usahakan dia hafal Quran. Walaupun saya belum hafal Quran, tapi bagaimana nanti ke depannya dia usia yang lebih besar, dia harus paham dengan fahamnya para guru-guru. Itu penting. Ya, jadi kita tidak boleh juga terjebak pada satu konsep tarhib dalam artian bahwa enggak melulu yang memberikan syafaat adalah hafal Quran atau Quran itu sendiri atau bagaimana bacaan kita atau bagaimana jumlah hafalannya. Itu adalah hadis-hadis motivasi. Ya, artinya tidak menafikan bahwa orang-orang yang faham fikih, faham agama dan para ulama banyak yang tidak hafal Quran. Berhubung zaman sekarang alhamdulillah kita hidup di akhir zaman, mudah kita mendapatkan mushaf sehingga dengan pemahaman kita ketika kita lupa kita bisa merujuk. Orang zaman dulu ya ketika dikhawatirkan rujukan ini hilang, maka mereka merasa wajib urgen untuk menghafal Quran karena rujukannya dikhawatirkan hilang, gitu, rujukan utamanya hilang. Begitu juga bukan cuma Quran, hadis juga mereka hafal ya. Tapi kan tidak semua orang, faktanya tidak semua orang kan menghafal Quran. Tetap saja tugas-tugas menghafal Quran dan hadis pada akhirnya ulama-ulama juga yang mampu menjaga itu. Tidak seluruh umat manusia pada waktu itu, walaupun dia Islam. Begitu. Jadi kita lihat urgensinya aja, lihat kepentingannya di mana. Ya. Untuk orang-orang tua yang mungkin menginginkan agar anaknya menjadi penghafal Quran, itu idealnya
ketika mulai menghafal umur berapa atau pada saat kapan dia mulai menghafal? Ketika ada penelitian ya dari hebatnya mereka orang-orang barat ya, ketika mengecek atau mengejawantahkan sains ayat yang mengatakan innahu huwa adhaka wa abka ya. Allah yang membuat manusia tertawa, Allah yang membuat manusia menangis. Ketika menemukan satu alat yang kalau kita bilangnya USG untuk bayi, untuk ibu hamil itu, satu waktu ada kejadian di mana para profesor itu men-USG janin di perut salah seorang ibu, penelitian di barat ya. Itu dilihat ekspresi bayi ini kalau ibunya dimarahi dia menangis, ekspresinya ya, bukan menangis keluar air mata. Begitu juga ya, jika ibunya dipuji atau bayinya dipuji, bayi yang dipuji padahal di dalam kandungan dia tersenyum, berarti bayi ini punya respon terhadap dunia luar. Artinya dia seperti air ya, janin itu seperti air karena memang kita kan terbuat dari air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Begitu juga janin. Nah, air itu kita tahu sifatnya adalah mengikuti emosi sekeliling, maka janin itu juga mengikuti. Nah, hikmah dari itu apa? Artinya begini, hikmah ternyata pendidikan termasuk hafal Quran bukan cuma ketika bayi itu usia sekian, enggak. Di dalam kandungan ibunya ngapain aja. Ya, kalau di dalam kandungan ibunya main HP terus, lihat gosip terus, lihat aurat para artis, kehidupan para artis, kemewahan para artis, orang-orang ahli dunia, maka sulit untuk anaknya ini menjadi hafiz Quran walaupun ditekan kayak keberkahannya sulit. Nah, jadi pendidikan ketika kalau kita menginginkan anak kita menjadi hafiz Quran, ahli agama, bahkan bukan cuma hafiz Quran, ahli agama, bahkan alim, dari kandungan, dari sebelum mengandung, bahkan dari pernikahan. Pernikahan yang baik, yang halal, makanan yang baik, yang halal, kan itu. Ya, katakanlah udah terjadi sekarang dia sudah lahir. Jadi idealnya itu pada usia berapa? Karena banyak juga di kalangan keluarga kita yang mulai 3 atau 4 tahun sudah mulai menghafal. Itu boleh nggak itu seperti itu? Boleh, bagus. Bahkan memang kenapa tadi saya melebar ke masalah tadi janin? Karena pendidikan itu dari situ. Yeah. Bahkan salah satu ustadz nasional kita tahu, Ustadz Adi Hidayat mengatakan pasangin MP3 aja gitu. Ketika di dalam kandungan, artinya pendidikan itu di situ. Yeah. Begini, ketika mendidik anak itu bukan begitu anak itu lahir, tapi sebelum anak itu lahir. Jadi pendidikan makanan halal haram dan emosi ibunya juga harus terjaga gitu. Jadi ketika begini, mohon maaf, ketika ada orang yang pengen anaknya hafiz, bahkan dididik dari kecil, kok sulit? Ada sesuatu yang mengganjal ketika anak ini menjadi janin begitu. Makanannya halal atau haram, bagaimana ibunya mendidik dia ketika janin, apakah sering dimarahi, apakah sering dengar musik. Kalau sering dengar musik ya lahir jadi penyanyi. Banyak anak kecil tanpa diajarin nyanyi bisa nyanyi kan gitu. Ya kan? Banyak anak kecil yang hidup di keluarga biasa tapi dia pecinta Al-Quran, banyak banget itu. Dan di mana-mana itu. Itu bagaimana pendidikan orang tuanya bukan ketika setelah lahir tapi sebelum lahir di dalam janin. Di dalam janin sudah dididik. Bahkan tadi saya bilang Ustadz Adi Hidayat mengatakan setelin MP3 ketika lagi dalam janin ya. Kalau kita bagusnya ibunya yang baca. Ibunya baca Quran, menjaga makanan yang halal, nanti begitu anak itu lahir ya usia dari awal dini udah ideal baca Quran. Quran itu kapan aja. Quran itu tidak membahayakan janin. Bahkan ketika lahir kita dianjurkan apa? Kan azan. Ya, azan itu lafaz Quran, artinya lafaz yang mengandung kalimat ilahi. Ya, nafas ilahi, nafahatul ilah, nafahat ilahi, ya, nafas-nafas ketuhanan. Itu dari usia awal 2 tahun, 3 tahun hafal Quran walaupun bacanya belum benar. Hafalan itu bukan berarti ketika kita tes anak itu bisa baca, bukan, tapi anak itu bagaimana dia menyerap ya informasi Quran sedini mungkin dari baru lahir. Makanya pendidikan itu dari awal ya, dari janin, kemudian ketika lahir ibunya harus rajin baca Quran, ibunya harus rajin ibadah, bapaknya harus rajin ibadah, harus rajin memperdengarkan Al-Quran. Banyak orang-orang biasa di pelosok-pelosok, anaknya sukses masih kecil 3 tahun, 4 tahun menghafal Quran. Kenapa? Ibunya dulu pendidikannya itu, pendidikan awal. Jangan dilihat, wah ibunya orang cuma petani ya, ibunya cuma penjahit ya, ibu. Tapi lihat dong kehidupan dibalik setelah dia menjahit, dia ngapain? Dia ibadah, bukan nyanyi dangdut, kan begitu. Apakah artinya untuk keluarga yang mereka bukan dari kalangan santri atau yang biasa-biasa aja tidak punya harapan anaknya bisa jadi penghafal Quran? Ya punya, semua orang harus punya. Artinya banyak kejadian kan, banyak kejadian kalau kita lihat acara-acara seperti Hafiz Indonesia itu orang-orang biasa.
Tapi kita jangan lihat hasil, jangan lihat anaknya hebat, dia ngapain itu orang tuanya selama ini. Oh, pulang sawah ngaji, pulang sawah sholat, pulang sawah begitu. Jadi pendidikan itu ya dari orang tua. Al ummahat madrasatul ula, ya kan? Ibu-ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama sebelum anak masuk sekolah. Sekolahnya di rumah. Nah, kita kalau mengharapkan anak kita hafal Quran, jangan anaknya yang ditekan, kitanya nekan diri kita sendiri dulu, ya. Ketika ada seorang anak mencuri harta ayahnya, ya, atau anak ini katakanlah menjadi ahli maksiat atau maling dan lain sebagainya pada zaman Umar bin Khattab, ya kan? Kemudian ayahnya ini menghardik di hadapan Umar bin Khattab. Wahai Umar, saya punya anak durhaka begini. Kata Umar bin Khattab, apa yang kamu lakukan terhadap anakmu? Kaget nih ayah kan? Kok Umar bin Khattab nanyanya begini? Saya kan lagi ngaduin anak saya. Harusnya anak saya dong yang ditegur, bukan saya. Iya, apa yang kamu didik terhadap anak kamu sehingga anak kamu jadi kayak gini kan gitu kan? Ternyata ya bapaknya nggak pernah ngajakin sholat, bapaknya nggak pernah ngajar baca Quran dan lain sebagainya, bapaknya nggak pernah ngajakin kebaikan. Artinya ketika melakukan kebaikan, bapaknya sibuk sendiri, anaknya nggak diajak. Maka kata Umar bin Khattab, sebelum anak kamu durhaka kepada kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu. Unik. Cara berpikir Umar bin Khattab di luar dugaan. Ya. Jadi sebelum anak kita ini durhaka kepada kita, jangan kita durhaka kepada anak. Dengan apa? Menelantarkan sisi agama. Kembali ke masalah hafal Quran nih, Ustaz. Kalau mereka yang sudah mulai menghafal Quran itu supaya hafalannya terjaga itu gimana itu sebaiknya? Sering diulang-ulang ya. Kalau pengalaman saya, kita 1 hari los, seminggu los, sebulan los, maka pikiran kita, hati kita akan terisi dengan kesibukan yang lain. Itu yang membuat hafalan menjadi rontok ya. Jangankan ilmu Quran, ilmu dunia juga begitu ya. Kita punya teori dunia, katakanlah begini, kita belajar setir mobil, sudah dapat sertifikat, terus kita nggak pakai di jalan tol, nggak praktek di lapangan, ya, kagok terus gitu. Begitu juga Quran sama, harus sering murojaah, mengulang-ulang, itu paling penting. Ya kalau kita lagi agak malas, atau Quran itu kan kita kalau di dalam pemahaman kita mesti menggunakan wudhu ketika memegang dan sebagainya. Ya bagaimana ayat yang semampu kita hafal kita ulang-ulang, walaupun lagi rebahan, walaupun lagi pakai celana pendek, walaupun lagi nggak punya wudhu, tiduran. Nabi sering kok dalam hadis Nabi menghafal Quran dengan murojaah, dengan apa? Ketika tidur, bahkan ketika dengan Aisyah gitu kan. Ya, kita sebagai orang yang sudah katakanlah beristri, murojaah juga bisa sambil tiduran dengan istri, itu bagus. Begitu juga anak jangan sampai lalai dalam murojaah, mengulang-ulang ya, baik dalam keadaan wudhu, ketika berwudhu mereka megang mushaf, di luar mereka bersuci mereka tidak menggunakan mushaf, diulang-ulang sambil dicek. Mengulang-ulang berarti untuk menjaga hafalan ya. Ya, untuk mereka yang sudah hafal kemudian lupa, katanya hukumnya dosa. Itu ya maksudnya apa itu? Ya, begini. Pemahaman dari hadis, saya pernah lihat hadis di dalam hadis Sahihul Bukhari, barang siapa seseorang menghafal Quran kemudian melupakan maka dia dapat dosa. Artinya dilaknat ya, artinya dia terlaknat. Begini, kalau lupa dalam arti karena sibuk dan lupa dalam arti tanpa niat ihanah, ya, ihanah itu meremehkan Quran, itu tidak apa-apa, itu wajar. Tapi yang dimaksud hadis tersebut, ilahnya adalah orang itu ihanah ketika menghafal Quran, kemudian Quran ini tidak menjadi amalan dan tidak menjadi darah daging. Dia tuh menghafal Quran tapi tidak dibawa dalam kehidupannya, sehingga Quran itu tidak tercermin dalam diri dia, dan juga bahkan bacaannya jadi hilang karena sibuk dengan maksiatnya. Itu dilaknat karena dia pernah menghafal Quran kemudian dia melupakan Quran ya, seakan-akan dia iman, dia pengen murtad ya, walaupun nggak sampai kayak gitu. Artinya begini, menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, tapi ketika dia lupa dalam arti tidak ihanah, tidak meremehkan, itu wajar. Tapi lupa di sini yang dimaksud Rasulullah SAW adalah betapa banyak orang belajar Quran, menghafal Quran, kemudian tidak mengamalkan sehingga lupa dengan Quran itu sendiri, dilupakan oleh Allah, maka itu yang dilaknat. Ya. Untuk fenomena di Indonesia itu, katanya salah satu menjaga hafal Quran dengan cara ada lomba hafalan, kayak di TV-TV kan banyak. Bagaimana dengan fenomena seperti itu? Ya, itu bagus. Bagus. Kita di akhir zaman semua perlawanan terhadap program-program Yahudiyah, ya, program-program Nasraniyah, program-program yang mengunggulkan dunia, maka perlawanan semacam ini itu bagus. Itu termasuk perang.
Ghazwatul Fikr itu termasuk perang. Artinya memerangi ajang-ajang pencarian bakat yang sifatnya duniawi dan memamerkan aurat itu bentuk perang. Itu bagus karena anak-anak harus dimotivasi. Dengan begitu anak-anak menjadi melihat ada contoh. Oh, ternyata Al-Quran itu bisa dipakai ya dalam kehidupan, dan ternyata Al-Quran itu kita nggak akan miskin gara-gara Quran, kan begitu kan. Ya, jangan sampai anak-anak tuh merasa menghafal Quran tuh bukan bentuk kekayaan ya. Tapi jangan lupa ketika anak ini semakin besar, pokoknya begini, yang namanya agama ya, ada ketika kapan kita harus paham situasi anak ya. Kalau kita belajar dari ibunda Imam Syafi'i, dia paham betul kebutuhan anak. Ada satu kitab tentang Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibunya ini paham ya, bil mas'uliyah, paham masalah anak yang dihadapi itu, kebutuhan anak itu apa. Sebagaimana kita tahu kebutuhan bayi itu kapan dia nangis, kenapa dia nangis, kan begitu. Dia nangis karena pipis apa nangis karena minta susu, kita kan paham. Begitu juga dalam urusan agama, kita juga harus paham kapan anak ini ditarghib, kapan anak ini diterhib, kapan anak itu dimotivasi untuk menghafal, tapi kapan juga anak ini diarahkan untuk tidak melulu mengandalkan hafalan Quran supaya seperti artis. Kan fenomenanya sekarang menghafal Quran seperti artis, terkenal seperti artis, sehingga anak-anak yang barangkali diantara segelintir orang bisa saja termotivasi menghafal Quran dalam unsur duniawi. Ada harapan dunia itu jangan sampai kayak gitu ya, walaupun boleh-boleh aja diupah kok, artinya dihalalkan kita mengajarkan Quran kemudian diupah, itu halal hukumnya. Tapi jangan sampai fenomena yang tadinya sudah bagus kemudian menjadi tidak bagus karena ada motivasi duniawi, bahkan pengen jadi kaya gara-gara hafiz Quran, pengen jadi orang terkenal kan. Artinya penanaman itu kapan kita tahu kasih pupuk, kapan kita tahu kasih antivirus, dan kita harus paham. Untuk orang dewasa yang juga menginginkan hafalan, Ustaz, ada nggak sih sebenarnya contoh orang yang sudah berusia 50 ke atas itu mampu menghafal Quran 30 juz mungkin? Banyak sekali, banyak. Para alim zaman dulu begitu. Akan tetapi kita lihat juga perjalanan mereka. Kenapa mereka pada akhir-akhir usia mampu menghatamkan bahkan menghafal Al-Quran? Itu karena satu pemahaman dari dia yang dia miliki tentang alur cerita Quran, dan memudahkan dia. Ketika alur cerita Quran kita pahami, maka rangkaian di otak kita tertata sehingga mudah gitu. Mudah karena kita paham. Ya, kalau nggak paham sulit. Kalau cuma mengandalkan cara baca, mengandalkan walaupun itu semuanya qadarullah, takdir dari Allah. Artinya kita berusaha aja. Banyak contohnya para alim ulama begitu. Zaman-zaman dulu maupun zaman sekarang banyak. Jangan pernah putus asa dalam menghafal Al-Quran. Ya, kalau kita cinta Al-Quran, kita pengen hafal dan pengen dapat kemuliaan di akhirat untuk menjadi syafi'an yaumul qiyamah, bahkan penolong. Bukan cuma Quran nolong kita juga bisa nolongin orang lain. Kalau kita punya motivasi akan nolong orang lain di akhirat, maka kita hafal Quran dan jangan putus asa. Walaupun nggak hafal tadi, di kuburan akan Allah utus malaikat untuk menghafalkan kepada kita Quran. Ya. Jadi bagaimana nih orang yang di kalangan umat Islam menginginkan agar termotivasi menghafal Quran dalam rangka menjaga, mungkin Ustadz bisa menyampaikan motivasinya. Alhamdulillah, kalau saya berbicara tentang Quran termasuk salah satu bidang atau disiplin ilmu yang saya sukai ya. Termasuk bagaimana Quran itu kita baca dengan berbagai macam qiraat. Begitu juga dalam hal fasahah huruf ya, makharijul huruf wa sifat. Huruf-huruf dan sifat huruf, bagaimana kita membacanya dengan benar dan bagus sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Jangan sampai terjadi lahan, kerusakan di dalam bacaan tersebut sehingga merusak makna. Ya, kalau saya pribadi ya, kita harus cinta terhadap bacaan Quran. Jauhi perkara-perkara yang membuat kita menjadi ante, kalau kata orang Betawi, ante mendengarkan Quran. Ante itu nggak ada rasa. Apa yang membuat kita nggak ada rasa mendengarkan Quran? Ya, terlalu banyak mendengarkan musik-musik yang merusak. Ya, banyak musik ada yang membangun, musik ada yang merusak. Saya nggak mengatakan musik itu merusak. Saya bukan orang yang berpaham musik itu merusak. Musik ada yang membangun jiwa, ada yang merusak jiwa. Bahkan filosofi Amerika mengatakan musik itu adalah diri kamu. Gambaran seseorang bisa dilihat dari musik apa yang dia sukai. Kalau kita senang dengan musik yang keras, maka kita kemungkinan memiliki jiwa yang keras. Ya.
pemberontak dan lain sebagainya. Dan musik juga gerbang maksiat juga. Maka untuk kita cinta Al-Quran, jangan sampai Quran itu ante kita dengar, ya. Jangan terlalu banyak file-file musiki di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Mulailah kita mendengarkan murotal-murotal, bacaan-bacaan yang kita sukai, dan juga mulailah kita tahu nada-nada Quran itu apa aja. Jadi sehingga kita indah, ya. Jadi kalau karena saya memahami bacaan Quran, fasahah huruf dan lain sebagainya, sehingga terasa indah. Maka kalau kita orang tua tidak bisa sampai mati menikmati Quran, maka jangan sampai anak kita juga begitu. Maka kita turunkan kepada anak kita supaya mereka cinta Quran, mereka mau menghafal Quran, supaya Quran ini jadi pegangan, ya. Ini penting juga nih, saya baru ingat, kalau mereka yang ingin menghafalkan Quran tapi jauh dari guru gitu, jadi sementara kan teknologi sudah mulai berkembang maju. Kalau kita menghafal dari hafalannya atau bacaan-bacaan para syekh yang ada di rekaman, boleh nggak tuh? Gitu. Ketika saya mengikuti semacam seminar daurah Fatihah bersama pembimbing dari Sona, dari Yaman, mereka bukan cuma dosen tapi mereka juga pemilik universitas. Salah satunya Syekh Zaid, ya, Al-Ghaili, ya, Zaid bin Ali Al-Ghaili. Itu dari Sana'a, dari Yaman, mengatakan begini, kalau kita nih pengen fasih Qurannya, kalau baru pemula, baru masih kagok untuk membaca Quran, kita lihat cara baca yang seperti bacaan anak-anak, bacaannya ngeja, ya. Jangan melihat murotal yang sudah jadi, ya, seperti kita suka Imam Sudais dan sebagainya. Itu untuk hiburan, seperti tadi saya bilang, untuk hiburan, jangan sampai kita terhibur dengan musik-musik, ya. Tapi untuk belajar fasahah huruf itu harus dengan murotal yang dibaca seperti ngeja. Misalkan dibacanya pelan-pelan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, temponya. Kemudian qanah, apa itu? Kalau bahasa qanah itu bahasa Arab itu, kalau kita artikulasi mulut kita harus perhatikan. Dan juga jangan lupa, kita harus punya dasar untuk sampai ke situ. Belajar dari kecil nih, masalah iqra ini yang orang lupakan. Belajar, kalau di Jawa itu namanya turutan, ya, turutan a, i, u, ba, kan begitu. Kemudian belajar makharijul huruf wa sifat, belajar tajwid itu dulu. Kalau kita belajar itu, baru kita nanti paham gerakan mulut itu maksudnya apa, dia ngomong apa. Terus mengucapkan dod itu bagaimana, mengucapkan za itu bagaimana, mengucapkan sa itu bagaimana, itu dulu. Ya, kalau kita ikut yang sudah matang, nanti ketika ada huruf yang salah kita nggak tahu. Ya, saya batasi, ya, kan kita bukan sedang belajar Al-Quran dalam arti tajwidnya, makhrajnya, tapi menghafal, maksud saya menghafal melalui kaset-kaset. Gitu. Hukumnya? Katakanlah dia sudah bisa membacanya. Oh, bagi yang bisa membacanya itu boleh. Dengan nada yang kita sukai, dengan syekh yang kita sukai, silakan kita hafal. Karena belajar walaupun dari media sosial, dia juga guru kita. Yang penting begini, berkata Sayyid Umar bin Hafiz, ulama Yaman, mengatakan in sahhatin niyat, maka sah, ya, kalau niatnya bagus maka sah belajar. Karena mereka juga merekam suara dengan tujuan mengajar sebenarnya, yeah. Tidak ada para ulama yang seperti kita begini, kita merekam kegiatan kita hari ini tujuannya supaya menjadi pengajaran kepada orang. Orang belajar lewat kita, dan itu sah-sah aja. Karena sudah berbentuk ijazah ammah, berbentuk ijazah umum. Dengan para imam, para masyayikh, mustahil mereka nggak punya niat apa-apa. Pasti mereka niat dakwah. Nah, dakwah itu kita terima dengan mendengarkan itu. Itu sah. Yang penting insahhatin niat, tidak ada motivasi duniawi. Kita niat cinta Quran, niat ittiba bisunnati Rasulillah, dan ya, itu penting. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa menghafal Quran itu tidak wajib, ya, tapi mempelajari Qurannya sendiri merupakan kewajiban bagi merupakan kewajiban. Mempelajari Quran wajib, karena begini, qala Muhammad bin Muhammad ibn al-Jazari, ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhih al-Quran athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu Syekh Muhammad ibn al-Jazari, imam besar dalam ilmu tajwid, ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun, membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib, lazim bagi semua orang, ya. Man lam yusahhih al-Quran athimun, orang yang baca Quran tanpa tajwid maka dia akan berdosa karena dia merusak. Ya, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kenapa? Karena Allah menurunkan Quran begitu adanya. Jangan sampai dirubah.
Dan begitulah yang sampai kepada kita juga. Apa yang sampai kepada kita itu apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jika ada paham yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya mendengarkan maknawi, tidak ada suara, tidak ada huruf, ya itu agak sedikit keliru. Karena kita belajar ilmu Quran seperti salah satunya kitab dari ulama-ulama Suriah, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, itu mengatakan bahwa Quran itu ya begitu. Apa yang kita baca ini itu yang Allah turunkan. Jangan dipikir Nabi Muhammad hanya paham makna kemudian diterjemahkan dalam bahasanya dia. Enggak. Nanti dikatakan Quran itu palsu dong kalau begitu. Jadi apa yang kita baca adalah murni kalamullah. Begitulah huruf ha kecil, begitulah huruf ba, begitulah huruf za. Itu Allah yang ngajarin. Maka kita jangan sampai merusak. Jadi kewajiban mempelajari Quran itu karena memang Quran itu menjadi bacaan wajib dalam sholat mungkin ya begitu ya. Juga di dalam isi Al-Quran kan merupakan petunjuk yang harus dilakukan atau diamalkan oleh kita. Begitu kewajibannya berarti. Ya, kewajibannya di situ. Tapi kalau dalam untuk menjadi pedoman kita bisa lihat terjemah. Tapi untuk sholat mutlak ulama mengatakan bil arabiyah, wajib bil arabiyah. Begitu juga untuk khutbah dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang kita perlukan, maka di situ kita menghafal Quran untuk apa? Dalam hal ibadah kita wajib. Ya. Dalam hal sholat kita wajib Fatihah. Dalam hal khutbah kita wajib baca takbir, baca ayat Quran, salah satu apa yang mudah bagi kita. Karena Allah sudah mudahkan. Baik Ustaz, kita sudah mengakhiri pembicaraan kita tentang Al-Quran ya. Insyaallah mudah-mudahan sahabat Tasdid bisa memahami apa yang kita sampaikan dan menjadi motivasi untuk para sahabat yang menginginkan agar bisa hafal Quran. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.